Dari berbagai kisah yang beredar, Sumur Upas diyakini sebagai pintu masuk ke jaringan terowongan bawah tanah yang membentang luas. Terowongan ini, menurut para sesepuh desa, tak hanya menghubungkan satu titik ke titik lain di wilayah Majapahit, tetapi juga menembus batas-batas geografis yang mencengangkan. Mereka mengatakan bahwa lorong-lorong itu mengarah ke Gunung Lawu, Pantai Selatan, Tengger, Tuban, Banyuwangi, bahkan hingga ke Pulau Bali. Di jantung Trowulan, di antara rumah-rumah yang kini berusaha merekonstruksi kejayaan masa lalu, tersembunyi sebuah situs yang menyimpan cerita tak terhitung dari peradaban besar yang pernah berkuasa di Nusantara. Sumur Upas, sebuah nama yang menggugah rasa ingin tahu, sekaligus menimbulkan getaran di dada bagi mereka yang memahami betapa angkernya tempat ini. Konon Sumur Upas bukan sekadar sumur biasa. Lebih dari itu, ia adalah saksi bisu perjalanan sebuah kerajaan yang pernah menaklukkan Nusantara. Tempat di mana para penguasa dan pejabat tinggi Majapahit merancang strategi, menyusun siasat, dan mungkin menyimpan rahasia yang hingga kini masih tak terungkap. Di tengah reruntuhan yang berserakan, sumur itu berdiri tegak. Diameter hanya sekitar 80 cm, tetapi dalamnya tak seorang pun tahu pasti. Mereka yang mencoba menelusuri dasarnya seringkali tak kembali, entah karena gas beracun yang menyelimuti ruang di bawahnya, atau karena ada sesuatu yang lebih misterius yang menanti di kedalaman. Dari berbagai kisah yang beredar, Sumur Upas diyakini sebagai pintu masuk ke jaringan terowongan bawah tanah yang membentang luas. Terowongan ini, menurut para sesepuh desa, tak hanya menghubungkan satu titik ke titik lain di wilayah Majapahit, tetapi juga menembus batas-batas geografis yang mencengangkan. Mereka mengatakan bahwa lorong-lorong itu mengarah ke Gunung Lawu, Pantai Selatan, Tengger, Tuban, Banyuwangi, bahkan hingga ke Pulau Bali. Jika benar demikian, Sumur Upas bisa jadi adalah bagian dari sistem pertahanan rahasia Majapahit, atau mungkin lebih dari itu. Sebuah jalur pelarian terakhir bagi raja dan para bangsawan jika ibu kota diserang. Dahulu, di sekitar Sumur Upas berdiri kompleks bangunan megah. Tak hanya tempat ibadah dan pertemuan, tetapi juga kediaman para pejabat Majapahit. Struktur batu bata merah yang kini berserakan diyakini sebagai bagian dari kediaman mereka, lengkap dengan bilik-bilik yang dahulu difungsikan sebagai tempat tinggal, ruang rapat, hingga kamar rahasia tempat pusaka-pusaka ampuh disimpan. Namun kini, sisa-sisa kejayaan itu telah tertelan waktu. Yang tersisa hanyalah rasa dingin yang menggantung di udara. Aroma dupa dari sesajen yang ditabur di atas karpet merah terang yang melapisi bibir sumur, serta kisah-kisah yang masih diceritakan dengan suara berbisik. Mereka yang peka akan hal-hal gaib mengatakan bahwa Sumur Upas masih dijaga oleh makhluk tak kasat mata. Penampakan bayangan hitam, suara-suara langkah kaki di tengah malam,
hingga bau anyir yang tiba-tiba menyeruak menjadi bagian dari pengalaman mistis mereka yang berani datang ke tempat ini. Tercatat, saat pembantaian G30 SPKI tahun 1965, sumur ini mengeluarkan bau darah yang menyengat, seakan menangis menyaksikan tragedi yang terjadi. Dan yang lebih menggetarkan, pada tahun 1998, ketika Soeharto akan lengser, pohon-pohon besar di sekitar situs ini tiba-tiba roboh tanpa sebab. Sebuah pertanda, ataukah kekuatan tak kasat mata yang masih bersemayam di sini? Para arkeolog terus berusaha mengungkap kebenaran di balik sumur upas. Namun tanpa prasasti yang mencatat peran pastinya dalam sejarah Majapahit, mereka hanya bisa berpegang pada cerita-cerita rakyat yang telah diwariskan turun-temurun. Terowongan yang banyak disebut orang pun masih belum ditemukan, meski banyak yang bersumpah bahwa mereka pernah melihatnya sebelum lorong-lorong itu tertutup oleh waktu atau oleh kekuatan yang lebih besar dari manusia. Kini, kompleks sumur upas hanyalah sisa kejayaan yang terkubur. Sebagian telah tertutup oleh jalan dan rumah warga, menyatu dengan kehidupan modern yang perlahan-lahan melupakan misterinya. Namun bagi mereka yang percaya, tempat ini masih menyimpan sesuatu. Sebuah rahasia yang menunggu saatnya untuk kembali terungkap. Entah itu legenda, entah itu kebenaran yang tersamarkan oleh sejarah, satu hal yang pasti, sumur upas bukan sekadar sumur biasa. Dari berbagai kisah yang beredar, sumur upas diyakini sebagai pintu masuk ke jaringan terowongan bawah tanah yang membentang luas. Terowongan ini, menurut para sesepuh desa, tak hanya menghubungkan satu titik ke titik lain di wilayah Majapahit, tetapi juga menembus batas-batas geografis yang mencengangkan. Mereka mengatakan bahwa lorong-lorong itu mengarah ke Gunung Lawu, Pantai Selatan, Tengger, Tuban, Banyuwangi, bahkan hingga ke Pulau Bali.